Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Ustadzun Hasanah. Dan saya Edi Faiz. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Pare-Pare tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pare-Pare Tasmi Hamid serukan generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan nyata. Pemerintah Kota Pare-Pare menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Pare-Pare tahun 2026 di alun-alun lapangan Andi Makassau pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dengan Wali Kota Pare-Pare Haji Tasmi Hamid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pare-Pare, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran perangkat daerah, aparatur sipil negara atau ASN, personel TNI Polri, organisasi masyarakat, serta peserta upacara dari berbagai unsur. Dalam amanatnya, Haji Tasmi Hamid menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama terhadap komitmen kebangsaan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, kehidupan sosial kemasyarakatan, hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Wali Kota Pare-Pare menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dihidupkan dan diterapkan secara nyata agar mampu menjaga persatuan bangsa, memperkuat semangat gotong royong, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Mantan anggota DPRD Pare-Pare II periode itu juga mengingatkan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun karakter bangsa di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, tema yang diusung adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan kekuatan pemersatu di tengah keberagaman masyarakat, serta nilai universal yang dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar slogan maupun simbol semata. Ia menilai bahwa kemajuan pembangunan dan pesatnya perkembangan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Menutup amanatnya, Haji Tasmi Hamid mengajak seluruh peserta upacara untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Kota Pare-Pare yang harmonis, maju dan sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kota Pare-Pare berlangsung tertib dan penuh hikmat sebagai wujud penghormatan terhadap dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagi sebagaimana keberagaman dan terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Puluhan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel bersama Bayangkari mengikuti kegiatan donor darah di Kota Pare-Pare. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Polisi Militer Angkatan Darat.
Menyambut hari ulang tahun ke-80 Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD, puluhan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulsel bersama Bayangkari menggelar aksi kemanusiaan donor darah. Kegiatan donor darah ini berlangsung di Aula Madempo 14 Parepare pada Rabu siang, dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Satu persatu personel Brimob dan anggota Bayangkari secara bergantian melakukan donor darah. Aksi sosial ini bukan hanya sekedar merayakan hari jadi POMAD ke-80, namun juga sebagai wujud nyata sinergitas antar instansi TNI dan Polri, sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergerak cepat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Bilalange. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil bergerak cepat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Bilalange, Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki. Pelayanan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga terdampak kebakaran yang terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan penyerahan dokumen kependudukan dilaksanakan pada Selasa sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kehilangan dokumen penting akibat musibah tersebut. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Parepare, Haja Sri Meriani bersama jajaran Disdukcapil. Dalam kegiatan tersebut, Disdukcapil menyerahkan sejumlah dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kembali, diantaranya kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk atau KTP, dan akta kelahiran. Layanan jemput bola ini dilakukan untuk memastikan warga korban kebakaran tetap dapat mengakses dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan cepat dan responsif kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan bencana yang berdampak pada kebutuhan administrasi warga. Dengan adanya pelayanan langsung ini, maka diharapkan warga yang terdampak kebakaran dapat segera memiliki kembali dokumen kependudukan yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi dan pelayanan publik. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Bawaslu Kota Parepare menggelar pendidikan pengawasan partisipatif untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui kegiatan ini, berbagai elemen masyarakat diajak berperan aktif mewujudkan pemilu 2029 yang bermartabat. Bawaslu Kota Parepare terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P, Bawaslu mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan pemilu 2029 yang bermartabat. Kegiatan yang berlangsung di kantor Bawaslu Kota Parepare ini diikuti 40 peserta yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai komunitas pemerhati demokrasi. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan terkait pengawasan pemilu, pencegahan dan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, penguatan jaringan komunitas, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Anggota Bawaslu Parepare sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Fadli Aziz mengapresiasi komitmen peserta yang mengikuti pelatihan ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan demokrasi. Sementara itu, anggota Bawaslu Parepare, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Susilawati mengapresiasi keseriusan peserta yang telah mengikuti pembelajaran mandiri sebelum kegiatan tatap muka dilaksanakan. Melalui pendidikan pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Parepare berharap dapat melahirkan agen-agen pengawas partisipatif yang mampu menjadi penggerak di lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi mitra strategis dalam menyosialisasikan pentingnya pengawasan pemilu dan mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.
Pemirsa, demikian apa kabar Pare-Pare kali ini. Saya Aidi Faiz. Dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.